memonitornya. Jadi kita harus memakai WestGuard multi rules multi level, ya. Nah, itu salah satu, itu adalah cara statistik ya untuk mengevaluasi hasil pemantauan mutu internal. Kenapa kita pakai WestGuard multi rules multi levels? Untuk meningkatkan deteksi kesalahan, mengurangi penolakan palsu, dan juga bisa kita pakai untuk membedakan jenis kesalahan, apakah acak atau sistematis. Nah, deteksi kesalahan itu kemampuan untuk suatu rules atau aturan untuk dapat mendeteksi kesalahan. Makin tinggi kemampuan mendeteksi kesalahannya, tentunya makin bagus rule tersebut. Penolakan palsu adalah kemungkinan suatu aturan yang kita pakai itu melakukan penolakan, padahal sebenarnya hal itu hanya merupakan variasi daripada prosedur pemeriksaan, bukan kesalahan. Jadi kita salah nolak gitu kan. Penolakan palsu itu seperti eh, false error ya, kesalahan yang salah. Nah, ini harusnya sekecil mungkin penolakan palsunya ini. Dengan menggunakan satu rule saja, yaitu 12SD, maka penolakan palsunya akan tinggi. Oleh karena itu, rule 12SD tidak dianjurkan untuk dipakai, hanya dipakai untuk warning. Nah, ini adalah WestGuard multi rules yang kita pakai. Ya, ada 12S, 22S, 41S, 10X, 13S, R4S, dan 7T. Kemarin kita sudah bicarakan ya apa maknanya. Nah, WestGuard Multirulus itu kalau 12S warning, kalau yang sudah yang lain itu kita harus action. Apa action kita? Kita harus mencari akar masalahnya, kenapa hal ini terjadi, dan kemudian melakukan tindakan perbaikan. Baru boleh kita ulang, tidak langsung ulang atau langsung kalibrasi. Ya. Dan jenis kesalahan yang kita dapat deteksi dengan WestGuard Multirulus itu adalah kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Kesalahan sistematik adalah kesalahan yang mempunyai pola yang terjadi secara sistematik. Ya, ini dapat dideteksi dengan adanya pelanggaran daripada aturan 22S, 41S, 10X, 7T, dan shift. Ya, jadi kalau berturut-turut 2 kali, berturut-turut 4 kali, berturut-turut 10 kali, itu kan namanya ada pola. Ya, jadi kita tahu ini ada polanya lebih tinggi atau lebih rendah, atau berturut-turut makin lama makin naik. Nah, itu juga pasti artinya ada sesuatu. Itu sistematis, ya. Tetapi kalau kesalahan acak itu adalah kesalahan yang tidak sulit untuk dideteksi karena tidak ada polanya, ya. Contohnya 13S, R4S. Jadi sekali tato tinggi di atas. Kenapa ya? Karena nggak ada polanya lebih sulit cari akar masalahnya. Oke. Nah, kita juga kemarin belajar mengenai akurasi dan presisi. Karena kita tahu kita harus tidak bisa saja bergantung pada akurasi, tidak hanya bisa bergantung pada presisi. Tetapi yang namanya hasil yang akurat itu harus dua-duanya kita dapat, yaitu akurasi dan presisi. Ya, akurasi itu adalah seberapa kecil beda hasil dengan hasil sebenarnya. Ini biasanya kita eh, terminologinya adalah bias. Sedangkan presisi itu adalah seberapa dekat hasil tersebut satu sama lain. Terminologi yang biasa dipakai itu adalah CV. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau hasilnya dekat dengan nilai targetnya, maka ini yang namanya akurat ya. Dan kalau hasilnya saling dekat satu sama lain, namanya itu presisi. Di sini kita lihat biasnya kecil, CV-nya juga kecil. Hasilnya akurat dan presisi. Berbeda dengan yang ini. Hasil di sini dekat satu sama lain, ya, tetapi ini jauh dari nilai sebenarnya. Ini CV-nya memang kecil, tetapi biasnya besar. Tetap saja hasilnya ini tidak akurat, ya. Kalau kita CV-nya besar, biasnya kecil, juga tidak akurat. Oleh karena itu, kita harus mempunyai untuk suatu pemeriksaan bias yang kecil dan CV yang kecil, ya. Nah, ini adalah rules-rules yang kita pakai. Bernama 12S rule. Lihat yang kuning aja ya, yang merah nggak usah dilihat. Itu adalah 1 kali di atas 2S. Ini baru warning. Ya. Kalau kita pakai 12S sebagai action,
maka dia bisa meningkatkan ke apa false rejection atau rejeksi palsu, ya. Kalau kita cuma pakai satu level bahan kontrol, false rejectionnya saja sudah 5%. Apalagi kalau kita pakai dua level bahan kontrol, false rejectionnya atau rejeksi palsunya sampai 9%. Artinya satu di antara 10 pemeriksaan QC itu nanti kamu tolak. Padahal sebenarnya nggak perlu. Hal itu tentu akan membuang-buang waktu dan juga membuang-buang reagen, ya, dan bahan kontrol. Kalau kita pakai tiga level seperti di hematologi, maka kemungkinan terjadinya rejeksi palsu bisa sampai 14%. Artinya setiap kali 7 kali melakukan pemeriksaan pemantauan mutu, bisa kita menemukan 1-2S yang sebenarnya tidak bermasalah, bukan merupakan kesalahan, tetapi merupakan hanya variasi daripada eh, analitik pemeriksaan kita, analitik metode pemeriksaan kita. Ya. Oleh karena itu 1-2S hanya dipakai sebagai warning. Kalau multi rules yang biasa kita pakai adalah 1-3S, yaitu satu kali di bawah atau di atas 3SD, 2-2S, 2 kali berturut-turut, harus berturut-turut ya, di atas 2 SD atau 2 kali berturut-turut di bawah 2 SD. Kalau 41S adalah 4 kali berturut-turut di bawah 1 SD, ya, atau 4 kali berturut-turut di atas 1 SD. Kemarin ada yang nanya, kalau ini 2 SD gimana ya? Ini pokoknya di bawah 1 SD kan, 4 kali berturut-turut. Sedangkan 10X adalah 10 kali berturut-turut di atas min atau 10 kali berturut-turut di bawah min. Variasi bisa dia cuma setengah, satu, bahkan dua. Tapi berturut-turut ini 10 kali di atas min. Sedangkan R4S adalah berturut-turut dia selisih dari hasil pemeriksaan pemantauan mutu internalnya lebih dari 4 SD. Jadi satu ini di bawah -2 SD, yang satu lagi di atas +2 SD. Ini berturut-turutnya. Ada, ya. Nah, ini adalah tren atau drift dan juga shift. Tren atau drift itu adalah berturut-turut dia turun 7 kali. Atau terus seperti ini ya, 7 kali berturut-turut makin lama makin rendah. Atau 7 kali berturut-turut makin lama makin tinggi. Sedangkan kalau shift itu adalah kita melihat perubahan secara mendadak dari hasil QC dari rata-rata yang tertentu berubah jadi rata-rata yang berbeda. Ya, seperti ada pergeseran. Nah, itu namanya shift. Ini juga punya pola. Artinya mungkin kalibrasinya salah nih, jadi dia naik. Atau bahan kontrolnya belum diganti nilainya, itu juga bisa. Ya. Ini sering kita temukan kan sehari-hari. Kalau tren ini biasanya karena lampunya makin lama makin jelek atau reagennya tidak stabil, ya, itu bisa terjadi. Setiap kali terjadi pelanggaran ini, kita mesti mengevaluasi semua elemen yang berpengaruh terhadap eh, pemantauan mutu internal kita. Kita udah tahu ya, tadi kemarin sudah diajarkan mulai dari lingkungan, bahan kontrol, kalibrator, reagen, instrumen, dan juga personilnya dan prosesnya sendiri. Nah, ini tadi ya, sudah dijelaskan, saya nggak ulang lagi ya. Nah, sekarang kita belajar Westguard Multi Rules Multi Level. Jadi membaca Westguard Rules itu, aturan Westguard, tidak habis karena kita mengerjakan lebih dari satu kontrol, lebih dari satu bahan kontrol, tidak bisa hanya melihat masing-masing satu bahan kontrol, tetapi harus melihatnya sekaligus di kedua bahan kontrol tersebut. Ya, nah ini jadi kita melihat semua ini berlaku baik dalam satu bahan kontrol maupun dalam 2 atau 3 bahan kontrol tersebut. Kecuali ya kita lihat di sini kalau R4S. R4S ini tidak berlaku di dalam bahan kontrol yang berbeda. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Nah, seperti ini ya. Biasanya kita dapat 2-2S kalau 2 kali berturut-turut kan. Kalau kita lihat hanya satu bahan kontrol.
Tetapi kalau sekaligus dua bahan kontrol, dua-duanya pada hari yang sama di bawah 2 SD atau di atas 2 SD, sudah dikatakan 22S. Ini cara membaca yang benar, multi rules, multi level. Ya. Contohnya lagi 41S. Kan kalau di dalam satu level, kita lihat Pak, 4 kali berturut-turut harus di bawah 1 SD atau di atas 1 SD. Tetapi kalau kita menggunakan multi level, kita melihat bahwa 2 kali berturut-turut kedua level situ di atas 1 SD sudah dianggap sebagai 41S. Demikian juga kalau 10X ya. Ini 10X kan 10 kali berturut-turut di bawah min. Tetapi kita harus melihat tidak bisa hanya pada satu level. Kita lihat dua-duanya. Kalau dua-duanya berturut-turut setiap hari sudah ada di atas min, maka dalam 5 hari kita sudah bisa mendeteksi adanya yang namanya 10X. Dengan kita melihat multi level, maka kita akan bisa lebih mendeteksi dini adanya kesalahan. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, nah ini coba nanti dibuat PR-nya ya. Jadi boleh dibantu barangkali. Kita bisa melihat kesalahan pada tanggal berapa. Ada yang bisa bantu? Ini kan ada tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20. Ada yang mau jawab? Kita lihat di mana ada pelanggaran. Peringatan, Bu. Peringatan, Dok. Hari tanggal 8 katanya. Apa pelanggarannya? 13S. Hmm? Nggak apa-apa kalau kalau ini mesti berani jawab. Salah, tidak salah, tidak masalah. Eh, ini, Dok, yang nomor 1 itu hari ke-7 itu 13S. Betul. Kemudian yang hari ke-3 itu peringatan, Dok, 12S. Ya, hari Dan ke ketiga hari sudah keempat beres. Tapi kalau kita lihat hari ketiga itu sudah apa? 22S dong. Dua-dua Dua S. dua S 12S. dong. Karena ini kan Tiga dua empat. level ya. Iya dong. Jadi 2 angka berturut-turut di atas 2 SD. Betul? Ya. Betul dong. Betul, Dok. Bisa lihat lagi. Ada yang lagi bisa dilihat? Yang pelanggaran? 41S dok. Tanggal Tanggal berapa? 4. Tanggal 4. Tanggal 4. 41S. R4S salah. R4S di level 1 ini. Kebalik. Ya. Di level sel S1 kita lihat R4S. Ya. Ada lagi lanjutnya? Di tanggal 9 10 ya dok. 9, 9, 10. Wah, apa yang didapat? 22S. 22S. Ya. Jadi kalau bukan di 2 level, tapi di satu level ada 22S, itu sudah melanggar. Tadi kan kita bisa lihat. Di sini kita jadi bisa lihat, oh di kadar rendah dia terlalu rendah, gitu kan? Di kadar yang lebih tinggi dia rendah. Turut-turut dia di bawah 2 SD. Oke, ada lagi yang bisa dilihat 10, Dok. di mana 10X? 16 sampai 20. Ya, jadi pada tanggal 20 kita bilang katakan ini sudah ada pelanggaran. Karena sudah terjadi 10X. Ya. Bilang pelanggarannya di sini kan, di tanggal 20 kan? Ya, Iya, Dok. ya. Oke, ada lagi? R4S di tanggal 14-15 masih dok level 1. Oke, level 1 R4S. Betul. Apakah ini R4S? Tanggal 14? Iya, bisa sih level 1 dan level 2 ya gitu. Tadi sudah dikatakan Tidak, tidak tidak Ya, berlaku. satu level ya. berlaku. Tidak Tidak berlaku. berlaku ya. Ya, Tidak oke berlaku. ya. Jadi kita bisa lihat seperti itu. Kalau ini nggak berlaku karena ini di level yang berbeda. R4S di level yang berbeda tidak berlaku. Ini PR ya. Oh, Oke, udah difoto. Ya. Ini juga difoto pelanggaran-pelanggarannya. Oke. Nah, temukan pelanggarannya dan yang kedua sebutkan penyebabnya kira-kira apa? Kesalahan acak atau sistematis, ya. Dan kemudian kira-kira penyebab kesalahan itu apa? Kalian kan sudah
bekerja di laboratorium. Kesalahan acak itu biasanya disebabkan apa aja? Kesalahan sistematis itu biasanya disebabkan apa aja? Ya. Karena kita mengetahui ini kita melanggar, kita mengetahui ini ada kesalahan acak atau sistematis. Kemudian kalau tidak tahu penyebabnya, perkiraan penyebabnya, maka kita tidak tahu cara memperbaikinya. Maka kita harus tahu kira-kira penyebabnya apa. Oke? Jadi kalau kita pemantauan mutu tidak masuk, kita harus investigasi masalahnya. Jangan lakukan pemeriksaan sampel sebelum hasil QC-nya masuk. Dan seharusnya kita harus tinjau ulang hasil pasien sebelumnya. Juga bermasalah tidak? Jadi kalau misalnya kita kerjakan QC pagi jam 8, kemudian kita kerjakan lagi jam 3 siang, jam 3 QC nggak masuk. Dan ternyata akar masalah kita karena reagennya bermasalah. Artinya kita harus lihat dari jam 8 sampai jam 3 itu sejak kapan reagennya bermasalah. Sejak kapan alatnya error. Jadi kita mesti lihat, kadang-kadang kita mesti lakukan pemeriksaan ulang duplo pasien yang sebelumnya. Dan segera memberitahu dokter kalau perbedaannya bermakna. Jadi apa saja yang harus kita nilai kalau QC tidak masuk? Ya semua elemen yang berperan dalam proses analitik ini. Ya, mulai dari alat, bagaimana kalibrasinya, pemeliharaannya, kerusakannya, reagen, ya. Di alatnya ada warning atau tidak, ya. Oh, biasanya kan alat yang modern sudah ada warning. Oh, sekali apa filternya sudah bermasalah atau lampunya sudah bermasalah, ya. Nah, itu harus dilihat. Kadang-kadang warning itu terlupakan dan terlewatkan oleh kita. Kemudian reagennya harus dilihat, ya. Bagaimana transportasinya, penyimpanannya, pelarutannya, apakah sudah expired on board, ya. Stabilitasnya. Kadang-kadang belum kadaluarsa, tapi secara on board sudah expired, ya. Bagaimana bahan kontrol kalibratornya? Apakah personil yang mengerjakan sudah benar mengerjakannya, ya? Bagaimana dengan bahan-bahan penunjang seperti air, pipet, ya? Air itu sangat penting, ya. Kalau conductivity dari air tidak bagus, itu akan sangat berpengaruh. Oleh karena itu, air itu harus dimonitor setiap hari. Bagaimana konduktivitasnya? Lingkungan, ya. Kadang-kadang bahan dan alat penunjang pun kalau untuk pemeriksaan-pemeriksaan tertentu bisa seperti buffer, ya. Itu juga bisa harus dicek. Apakah buffernya masih betul, pH-nya dan lain-lain. Dan juga lingkungannya, karena suhu, kelembapan, debu, dan getaran bisa mempengaruhi. Jadi sebenarnya masih banyak dari elemen-elemen ini yang kalian bisa lihat, ya. Kalau kalibrator misalnya, bagaimana pelarutannya, penyimpanannya, suhu kulkasnya, ya. Bahan kontrol bagaimana pelarutannya sesudah keluar dari kulkas atau masih dingin langsung diperiksakan, ya. Hal-hal kecil yang kadang-kadang terlupakan. Nah, jadi banyak sekali yang harus kita periksa. Dan tentu kita tahu ini akan sangat memakan waktu, ya. Sangat makan waktu, makan pikiran, ya. Sedangkan hasil pasien sudah harus keluar. Oleh karena itu, kalau kita punya alat, punya proses, punya reagen dan lain-lain, kerjakan dengan benar. Dengan melakukan good laboratory practice atau eh, melakukan semua sesuai SOP, ya, maka kemungkinan terjadi kesalahan pada pemantauan mutu internal itu akan menjadi sangat minim. Sehingga eh, apa usaha yang harus dilakukan itu akan juga jadi sangat kecil. Dan kalau kita sudah melakukan ini semua, pemeliharaan dan lain-lain, kita akan lebih mudah juga memastikan, oh ini pasti bukan alat. Oh ini pasti buat reagen. Dengan sekali lihat kita sudah bisa tahu. Asal semuanya tercatat. Ya. Dan yang ketiga adalah setiap kita punya masalah dan kita dapatkan hasilnya. Misalnya, oh ternyata QC hari ini tidak masuk karena expired on board reagennya. Kita harus catat itu.
Dengan demikian akan ada perbaikan-perbaikan sehingga tidak terulang. Atau QC tidak masuk karena terjadi probe-nya tersumbat. Mungkin karena maintenance-nya tidak dikerjakan. Atau maintenance besarnya yang tiap 1 tahun sekali tidak dikerjakan atau tiap 3 bulan sekali tidak dikerjakan. Semua itu harus dicatat. Dengan kita mencatat, maka kita akan bisa banyak belajar. Kira-kira masalah apa yang terjadi dan kesalahan apa yang akan, error apa yang akan terjadi juga. Jadi rekaman mutu itu sangat penting sekali ya. Jadi investigasi hasil pemantauan mutu itu adalah tentukan tipe kesalahannya, hubungkan tipe kesalahan dengan kemungkinan penyebab. Ini cuma contoh-contoh, masih banyak sebetulnya. Kita periksa setiap tahap pemeriksaannya. Periksa apakah ada faktor yang sama pada pemeriksaan-pemeriksaan yang bermasalah. Contohnya, kalau kita punya masalah di elektrolit, kalium, natrium, klorida semua bermasalah. Mungkin yang penyebabnya adalah di air atau penyebabnya di elektroda reference. Ya. Jadi, karena sama-sama memakai elektroda reference, sama-sama memakai air, mungkin airnya tidak baik. Ya. Kalau ada masalah misalnya di ALT, AST, LDH, mungkin karena filternya sudah jelek. Kalau semua hasil rendah, nah mungkin ada penyumbatan ya pada probe-nya. Atau waktu mengambil sampel ada bubble. Jadi kita bisa lebih cepat menemukan masalahnya. Dan kemudian lihat apakah ada perubahan atau tindakan yang baru dilakukan. Apakah baru habis ganti lampu atau baru habis kalibrasi, ya, habis kalibrasi, kemudian kita lupa QC, jadi kita nggak tahu, ya, sebetulnya kalibrasinya masuk atau tidak. Kemudian, apakah baru ganti lot reagen? Apakah baru ganti lot bahan kontrol? Ini hal-hal sering yang terjadi yang menyebabkan QC tidak masuk, ya. Jadi perubahan apa yang baru kita lakukan? Dokumentasikan tindakan perbaikan dan jangan langsung mengulang pemeriksaan bahan QC. Ini tadi sudah ya. Eh, Nah, ini tadi kan kita sudah tahu yang mana yang kesalahan acak. Nah, ini mana yang kesalahan acak dan mana yang kesalahan sistematis. Kalau kita sudah tahu mana yang kesalahan acak dan sistematis, kalau kita temui, maka kita tahu. Misalnya kita temu R4S, maka kita tahu itu kesalahan acak. Apa saja kemungkinannya? Bisa voltasenya tidak stabil, suhu ruang tidak stabil, atau homogenisasinya kurang baik. Tips pipet kendor atau cara pemipetan kurang kurang konsisten, ada kontaminasi, ada bekuan atau ada gelembung, ya. Atau bahan kontrol tertukar juga bisa menyebabkan saran acak. Sedangkan kalau kita dapatkan 22S, 41S, 10X atau 7T, maka ini adalah kesalahan sistematis. Apa saja kesalahan sistematis? Bisa perubahan kalibrasi, pergantian reagen lot, bahan kontrol, penggantian konten metode reagen, ya. Ini sering terjadi, bukan sering ya, tetapi secara setiap berapa lama pasti kita dapat surat dari vendor reagen ya. Terjadi pembaharuan, update daripada reagen. Metodenya lebih diperbaiki. Nah, itu tentunya kalau kita tidak kalibrasi ulang, kita tidak punya nilai kontrol untuk metode yang baru ini akan mempengaruhi. Ya, itu bisa menyebabkan systematic error. Pergantian spare part, atau kalau kita sesudah maintenance besar ya, maintenance berkala dari vendor, itu kan banyak sekali pergantian-pergantian spare part. Itu juga bisa menyebabkan kesalahan sistematik. Atau akumulasi kotoran pada tubing, pada probe, itu bisa menyebabkan 7T. Ya, makin lama makin turun, gitu ya. Kerusakan reagen, lampu, atau filter, atau suhu atau kelembapan ruangan dan penyimpanan reagen yang tidak baik, ya, sehingga menyebabkan reagennya menjadi tidak stabil, makin lama lebih cepat mem- eh, menjadi buruk, ya,
karena tidak disimpan pada ruangan yang benar. Dan bisa juga karena pelarutan reagen dan pelarutan bahan kontrol, ya. Dan yang ada juga adalah bias daripada pipet. Bias daripada pipet itu presisi, tetapi dia bias. Setiap pengambilan itu pasti lebih sedikit atau lebih besar. Tuh. Nah, setelah kita bisa tahu dan kita sudah artinya kita sudah bisa melakukan pemantauan mutu internal dan menyelesaikannya. Ada satu hal yang seringkali kita belum kerjakan dan ini sudah menjadi persyaratan daripada laboratorium akreditasi laboratorium, yaitu kita harus memantau mutu kinerja kita, ya. Bagaimana kita mengetahui apakah metode yang kita pakai atau parameter atau tes yang kita pakai ini sesuai untuk kebutuhan klinis, memenuhi persyaratan. Kita nggak bisa cuma bilang kontrol kita masuk, ya kontrolnya masuk, tapi apakah persyaratannya eh, sesuai? Contohnya kalau kalian beli makanan, pesen nasi rawon. Kalau dikasih nasi dengan rawon yang ada dagingnya, ada telurnya, ada togenya, gitu. Udah oke kan nasi rawon ya? Tuh. Tetapi Dok. kalau targetnya, standarnya kalian adalah nasi rawon pakai apa itu? Namanya telur, maka artinya belum memenuhi target kinerja. Demikian juga pemeriksaan. Kalau kita periksa, misalnya nggak usah susah-susah, HBsAg. HBsAg, kalau kita untuk screening biasa, mungkin kita pakai rapid bisa. Ya, dengan deteksinya mungkin sekitar 1 sampai 4 international unit per mililiter. Tetapi kalau kita mau memakai ini untuk memantau pemberian terapi antivirus untuk hepatitis D, maka tidak bisa kita pakai karena deteksinya terlalu tinggi. Kita harus memakai mungkin yang deteksinya 0,05 unit per mililiter. Ya. Nah, tentu hal-hal ini harus kita perhatikan. Contoh, kita memakai reagen untuk troponin. Kalau kita pakai yang rapid, misalnya CV-nya 20%. Nah, apakah ini sesuai dengan di tempat kalian yang troponin itu dipakai untuk deteksi dini untuk bisa melakukan pemasangan stent atau trombolysis yang perlu segera diketahui. Mungkin akan terlambat eh, apa diketahuinya kalau CV-nya sebesar itu masih 20%. Syarat daripada pemakaian troponin adalah CV-nya harus kurang dari 10% pada nilai cut-off-nya. Itu kalau kita mau pakai untuk terapi dengan benar, ya. Jadi artinya kita harus membandingkan dengan target kinerja kita. Coba ada nggak yang melakukan pemantauan kinerjanya di laboratorium? Nah, biasanya target itu ada yang hitung pakai bias, ada yang pakai CV, ada yang pakai total error, sekarang ada yang pakai sigma, ya. Jadi dihitung biasnya, kita udah bisa hitung bias kan? Udah bisa hitung CV-nya tiap bulan, udah bisa hitung total error, dan juga nanti kamu juga bisa hitung sigma. Setelah kita dapat penilaian ini, kita hitung, kemudian kita bandingkan dengan target yang harus kita capai. Targetnya dari mana? Dari persyaratan klinis, atau dari variasi biologis ya, biological variation, atau dari literatur, atau dari persyaratan organisasi profesi. Sebaiknya kita tidak hanya memakai target akurasi atau presisi, ya. Kenapa? Tadi kita sudah belajar, ya. Kalau kita dapat bias kecil, kita hanya pakai target kita biasnya kecil. Kita belum tahu apakah CV-nya besar atau tidak. Sehingga kita tidak tahu apakah sebenarnya pemeriksaan kita ini bagus atau tidak. Karena dia walaupun akurat tidak presisi. Ya. Demikian juga bisa saja kita dapatkan CV-nya kecil.
Lab-lab ada yang bilang CV saya pokoknya kurang dari 3% atau 5%. Jadi artinya sudah bagus. Belum tentu. Bisa saja CV-nya kecil, tapi dia mempunyai bias yang besar. Jadi yang kita inginkan adalah CV yang kecil dan bias yang kecil. Ini harus dua-duanya, ya. Tentunya kita tidak mau yang bias besar dan CV besar. Ini sudah ya tadi rasanya. Dan ini sudah kita bisa hitung, ya. Setiap bulan kita hitung bias dan CV. Nah, sekarang yang menggabungkan kedua parameter tersebut sehingga menjadi satu nilai adalah dengan total error. Total error bisa dihitung dengan bias ditambah 2 SD. Ya. Harusnya total error itu harus lebih kecil dari total error yang diperbolehkan. Dari mana kita tahu total error yang diperbolehkan? Kita bisa lihat dari tadi kan, dari variasi biologis. Ini kita bisa cari nih, Rico's Biological Variation. Bisa Google di Westgard. Ya. Di sini ada CV yang diperbolehkan, minimum CV yang diperbolehkan, dan bias yang diperbolehkan. Ini ada spesifikasi optimal. Berapa maksimum CV yang diperbolehkan dan bias yang diperbolehkan. Ya. Jadi bisa dicari di situ batasannya. Atau bisa juga mendapatkan, di sini juga ada total errornya ya. Jadi kita tahu batasan total errornya kalau kita hitung pakai total error. Bisa juga kita memakai persyaratan daripada organisasi profesi atau ya dari organisasi profesi lah ya. Di Indonesia belum ada yang bikin, tetapi di negara-negara lain seperti di Amerika, di Australia sudah. Dan yang banyak dipakai di Indonesia adalah yang dari Amerika ya, dari CLIA. Kita bisa mendapatkan total errornya. Berapa batasannya? Jadi kalau kita hitung tiap total error kita bandingkan dengan total error ini. Ya. Oke. Jadi ini kalian bisa cari di Google. Dan CLIA ini standarnya tiap tahun akan dia perbarui. Ya. Makanya juga harus tetap update. Sejauh saya tahu tahun 2023 sudah update yang baru. Oke. Jadi itu ya. Jadi kita mulai sekarang harus menetapkan apa total error yang diperbolehkan. Dari mana kita dapatkan? Kita cari dari literatur. Kemudian kita hitung total error dari lab kita masing-masing. Dan melihat apakah total error yang kita dapat itu, yaitu yang kita hitung dari bias ditambah 2 SD tadi, itu masih lebih kecil daripada total error yang diperbolehkan. Nah, kalau total errornya di bawah total error yang diperbolehkan, itu bagus atau jelek? Ada yang Bagus dok. Bagus dokter. Bagus, Dok. bagus, ya. Kalau total errornya di atas total error yang diperbolehkan, bagus apa jelek? Jelek, Dok. Jelek kan? Jelek dok. Nah, Hmm. kalau jelek kan harus ditindaklanjut. Bagaimana kita menindaklanjutnya? Tentunya kita harus tahu akar masalahnya, bukan? Ini yang kebesaran, apa yang jelek nih presisinya atau akurasinya. Tentunya tadi kamu juga bisa lihat di sini ya. Bisa lihat nih melebihi CV yang diperbolehkan dan bias yang diperbolehkan atau tidak. Itu bisa lihat. Atau bisa juga kita pakai rumus ini. Quality Goals Index ya. Di mana dihitungnya bias dibagi 1,5 CV. Masing-masing dalam persen ya. Bias dibagi 1,5 CV itu nanti dapat hasilnya. Kalau kurang dari 0,8, ini kemungkinan besar masalahnya adalah impresisi, ya tidak presisi. Kalau antara 0,8 sampai 1,2, kemungkinan besar masalahnya adalah gabungan, campuran antara ketidakpresisian, ketidakakuratan, dan ketepatan dan ketidakakuratan. Tetapi kalau perhitungan CGI-nya ini lebih dari 1,2, kemungkinan besar ini adalah tidak akurat. Ya. Nah, sekarang contohnya, kalau kita punya pemeriksaan hemoglobin, ya, biasanya 1,04, CV-nya 4,54, ya. Ternyata total errornya ini lebih besar dari total error yang diperbolehkan. Kita akan hitung quality goal. Kenapa nih penyebabnya? Kita mau carikan, kita hitung quality goals index daripada hemoglobin tersebut. 1,04 dibagi 1,5 kali 4,54.
Dapatnya 0,15. Jadi ini apa masalah kita dalam pemeriksaan hemoglobin? Impresisi. Tidak presisi. Jadi kalau kesalahan acak, kita kira-kira tahu kan apa yang harus kita perbaiki. Seperti itu ya. Kita tahu tidak CV tinggi, impresisi. Ya, artinya kita mesti memperbaiki CV-nya. Ini kesalahan acak ya. Jadi carilah semuanya apa penyebab-penyebabnya. Oke. Ada yang mau ditanya sampai segitu? Tapi kalau kita dapatnya biasnya tinggi, ya, atau tidak akurat, maka kita mesti cari kesalahan sistematik, ya. Ini kita juga bisa cari. Nah, ini adalah satu yang harus pakai sehari-hari ya di laboratorium, yaitu kalau kita punya masalah dalam pemantauan mutu internal atau juga pemantauan mutu eksternal sebetulnya, yaitu kita mesti meneliti setiap proses ya. Kalau ini checklistnya untuk pemantauan mutu eksternal. Waktu penerimaan sampel, persiapan sampel, sampel processing, semuanya. Kalibrasi, sehingga kita tahu apakah eh, apa masalah daripada tidak masuknya pemantauan mutu internal kita. Ya. Jadi kita harus punya checklist untuk pemantauan mutu internal kita juga. Ini pemantauan eksternal punya nih, maaf. Ya. Di sini kita bisa lihat. Atau ini sebenarnya juga bisa dipakai untuk pemantauan mutu internal. Karena salah satu yang kita pakai untuk menilai adalah bagaimana hasil IKAS kita, bagaimana hasil peer group kita. Ya, oke. Nah, ini adalah tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana ini mungkin saya akan ini kan untuk yang akan datang aja. Jadi kita tadi udah belajar ya bagaimana sampai kita bisa menyelesaikan suatu pemantauan mutu internal sampai kita bisa tindak lanjut dan mencari akar masalah dan memperbaikinya. Oke, dari saya mungkin sekian cukup ya. Eh, PR-nya jangan lupa dikumpulin ya. Ada yang mau tanya? Dok, maaf mau tanya dokter. Boleh. Yang 10X itu dok berarti nanti dilihatnya itu harus multi rules ya dok ya? Multi rules ya. Iya. Setiap kali kita pakai lebih dari satu bahan kontrol, kita harus pakai multi rules. Hmm. Bukan cuma 10X ya, Semuanya berarti punya dok ya? semuanya. Ya. Kita harus tahu dasar daripada pemantauan mutu internal dulu. Nanti baru pakai nilai min dan SD dari kit mesin. Ya. Tetapi pelan-pelan dulu satu-satu sudah bisa bikin levigening, sudah bisa evaluasi min dan SD sendiri. Oke? Ya dok, yang harus buat min dan SD sendiri dok. Tapi kalau misalnya kayak di kontrol hematologi itu kan dia masa stabilitasnya pendek ya dokter ya. Mm-mm. Itu tetap bisa dibuat min dan SD-nya sendiri ya dok. Bisa, harusnya bisa. Dan walaupun cost-nya akan jadi lebih besar. Tetapi nanti besok diajarin ya. Kita sebenarnya bisa pertama-tama untuk pertama sebelum kita punya min, barangkali kita kerja kan harusnya pakai 20 nilai. Kita bisa pakai Iya. 5 10 nilai dulu. Terus kita udah dapet minnya, pakai dulu min itu. SD-nya pakai SD yang sebelumnya. Coba teman-teman perhatikan ya di laboratorium. Kalau laboratorium kita bagus, konsisten, maka SD atau CV daripada pemeriksaan kita relatif dari bulan ke bulan tidak terlalu banyak berubah. Ya kan? Jadi hematologi kita lihat. Maka kita bisa pakai CV sebelumnya. Nanti setelah dapat 20 nilai, baru kita pakai min dan SD yang baru. Itu untuk menghemat reagen yang dipakai untuk pembuatan min dan SD sendiri. Kalau seandainya dari beberapa lot gitu bisa nggak sih dok? Nggak bisa, karena masing-masing lot nilainya beda. Iya Walaupun kan? agak mirip-mirip tetap harus bikin baru lagi gitu ya dok ya? Iya, makanya masing-masing harus memperhatikan bagaimana nilai daripada min dan SD daripada yang dimasukkan oleh vendor itu. Apakah mendekati min kita, ya? Kalau mendekati min kita seperti hematologi kan relatif mendekati min kita ya.
Ya enggak? Iya, Dok. Iya. Jadi kita mungkin bisa pakai min dan SD dari vendor terlebih dahulu. Tapi setelah 10 kali kita bisa membuat min sendiri. Udah dapat gitu kan? Iya, Dok. Ya, tapi SD-nya atau CV-nya pakai yang bulan lalu dulu. Setelah kita dapat 20 kali baru kita pakai CV kita. Iya, Oke? iya, Dok. Ada lagi yang mau tanya? Nanti ini diajarin, tapi minggu depan aja. Untuk hari Sabtu, dokter, Mm-mm. nanti kita kuliah Bisa? jam 7. apa nih, Dok, seperti kemarin. Iya, saya soalnya kalau udah siaran dikit aja, saya udah mesti bicara di seminar, udah mesti apa, saya repot. Ya, baik, Dok. Heeh. Baik. Ya, makasih banyak ya. Iya, Dok. Mari, Makasih terima dok. kasih. Saya stop share ya. Makasih dok. Izin Makasih dok. di Terima foto kasih dulu, dok. Dok. Saya izin live ya. Absen dulu ya. Makasih dokter. Absen dulu dok. Iya. Absen dulu. Absen dulu ya deh, ayo absen. Absen dulu ya, dokter. Ya. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Ya, sudah semua, dokter. Oke, makasih. Selamat Terima kasih, siang. dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, Terima kasih dokter. Banyak, Dok. Makasih dok.